Sering saya sampaikan definisi Al-Hafiz ini ada pergeseran makna kalau digunakan dalam istilah yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia Al-Hafiz itu orang yang menghafal Al-Quran. Tidak masalah, karena ada isyarat dalam Al-Quran bahwa penghafal Al-Quran itu mereka menjaga Al-Quran, makanya disebut Al-Hafiz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kata hafizun itu bentuk jamak dari hafiz. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Tantawi dalam tafsir Jawahir beliau mengatakan, ini Al-Quran dijaga oleh para penghafal Al-Quran. Karena ada kalanya teks yang ada di Al-Quran, seperti awal percetakan Al-Quran itu di mana? Di Italia. Pertama kali Al-Quran dicetak dalam bentuk buku itu bukan di negara Islam, tapi di Italia. Setelah itu di Jerman. Ternyata ketika dicetak, mulai didistribusikan ke negara-negara Islam, ditemukan oleh para penghafal Al-Quran banyak terjadi kekeliruan, kesalahan. Dari mana mereka tahu? Dari hafalan. Makanya Al-Quran terjaga dengan hafalan, dan itu mukjizat. Karena sejak mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tidak pernah terputus dari penghafal Al-Quran dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan dikatakan di Indonesia ini 2 juta orang hafal Al-Quran. Di Indonesia, belum lagi di India, belum lagi di Yaman, di Hadramaut. Di Hadramaut itu anak-anak kecil sudah hafal, 8 tahun, 9 tahun. Nah, ini istilah yang digunakan di dalam menghafal Al-Quran, Al-Hafiz. Namun kalau redaksi hadis yang biasa Nabi sampaikan, penghafal Al-Quran disebut Hamalatul Quran. Itu dalam hadis Nabi sebutkan Hamalatul Quran, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Nabi SAW bersabda, Hamalatul Quran ma'al anbiya yaumal qiyamah fi zillillah yauma la zilla illa zilluh. Para penghafal Al-Quran dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Mereka berada di bawah naungan Allah yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut Nabi sebutkan Hamalatul Quran, yang maknanya para penghafal Al-Quran. Namun Al-Hafiz dalam terminologi ilmu hadis memiliki arti yang berbeda. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Hafiz itu adalah man hafiza mi'ata alfi hadithin matna wa isnada. Orang yang sudah menghafal minimal 100.000 hadis, isi hadisnya beserta rantaian sanad, itu disebut Al-Hafiz. Ditambahkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis, menyatakan plus mereka juga sudah hafal Al-Quran. Karena biasanya para muhaddithun itu mereka ketika usia anak-anak yang terlebih dahulu mereka hafal Al-Quran, setelah Al-Quran baru hadis. Dan menghafal hadis itu jauh lebih sulit dari menghafal Al-Quran kalau 100.000 ke atas. Kenapa lebih sulit? Karena satu hadis yang mereka hafal harus dengan sanad. Coba bisa dibayangkan kalau Al-Quran satu ayat ada sanad, baca alif lam mim sampai situ, an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai kapan kita hatam Al-Quran? Dan apakah mampu orang menghafal Al-Quran? Mampu, hanya sebagian orang saja. Sehingga mereka mudah menghafal Al-Quran dibanding hadis. Kita dapati Al-Imam Abu Daud, pembahasan yang lalu, beliau punya hafalan ataupun catatan hadis 500.000 hadis. Ada ulama yang mengatakan beliau mencatat, sebagian mengatakan beliau hafal. Imam Bukhari juga begitu, 500.000 dihafal, isi hadis dan sanadnya. Al-Imam Muslim juga 300.000.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal kil 1 juta, dihafal 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum imam-imam lainnya. Ada namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini menghafal 300.000 hadis, namun diuji coba hafalan hadisnya itu dari awal sampai akhir seperti membaca Qul huwallahu ahad. Saking lancarnya, bukan 1 hari 2 hari, itu berhari-hari. Dan beliau menyetorkan hafalannya di hadapan para gurunya. Mereka mengatakan itu hafalan hadisnya lancarnya itu seperti membaca Qul huwallahu ahad. Al-Imam Abu Zur'ah. Nah, ini namanya Al-Hafiz.